Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Teror Neipah. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. 5 hari terakhir ini tidak ada sama sekali teror yang terjadi di kampung. Warga yang awalnya takut keluar rumah, kini sudah berani melakukan kegiatan di malam hari. Salah satunya adalah Mbak Ratna. Mbak Ratna, yang tinggal tak jauh dari rumah Neipah pun merasakan hal itu. Ia sampai tidak berani pulang ke rumah jika hari sudah malam. Padahal sebagai buruh pabrik, ia sering mendapatkan jadwal kerja lembur. Seminggu terakhir, setiap ada kerjaan lembur, ia lebih sering menginap di kos-kosan temannya. Jika sudah pagi, baru kembali ke rumahnya. Dani, sapa Mbak Ratna saat melihatku berjalan keluar gang. Berangkat sekolahnya pagi banget, tanyanya. Iya Mbak, ada senam pagi, balasku berlalu ke arah sekolahan. Biasanya pagi-pagi begini Mbak Ratna pasti sedang menunggu bus jemputan karyawan. Benar saja dugaanku. Belum jauh melangkah, sudah terlihat sebuah bus datang dari lawan arah. Keesokan paginya, aku dikagetkan dengan kehadiran Indra di balik jendela kamar. Ada apa, Indra? Tanyaku. Ayo ke rumah, ucapnya. Enggak, mau berangkat sekolah. Sebentar saja, buruan. Ngomong dulu ada apa? Pokoknya ke rumah, cepetan. Penasaran aku pun berjalan keluar menuju rumah Indra. Di sana sudah ramai orang. Indra menarik tanganku masuk ke dalam rumahnya. Terdengar suara isak tangis seorang wanita dari ruang tengah. Ternyata itu Mbak Rini. Di sampingnya ada ibu dan adiknya. Aku bingung dengan apa yang terjadi. Ratna gak salah lihat? Tanya Pak RT. Enggak Pak, saya yakin banget itu Neipah, balas Mbak Ratna. Padahal saya kira dia sudah gak neror warga sini lagi, balas Pak RT. Jadi gimana ceritanya? Sambungnya. Awalnya Mbak Ratna enggan bercerita. Terlihat dari wajahnya yang sedikit pucat dan ketakutan. Tadi pagi, subuh, saya pergi ke sumur. Mbak Ratna memulai ceritanya. Sama seperti kemarin, Mbak Ratna masih mendapat jadwal kerja pagi. Jadi ia harus bangun lebih pagi agar tidak terlambat dijemput. Pukul 4 pagi, ia sudah bangun lalu mengambil air di sumur untuk keperluan mandi. Ia membawa satu ember besar. Pada saat itu langit masih gelap. Perlahan, ia berjalan mendekati bibir sumur dengan langkah hati-hati karena lantainya agak licin. Ia pun sampai di bibir sumur. Kemudian menarik tali karet untuk mengangkat ember kecil dari dalam sumur. Sedikit demi sedikit air di embernya mulai terisi. Namun, ia merasa ada yang aneh. Tarikannya semakin lama, malah semakin berat. Padahal air yang diambil hanya sedikit. Mbak Ratna tidak merisaukan hal tersebut. Terus mengisi embernya hingga penuh. Ember pun sudah terisi penuh. Mbak Ratna meletakkan ember kecil di bibir sumur. Kemudian berjalan pulang. Ia pun berjalan perlahan sambil membawa embernya yang cukup berat. Baru beberapa langkah menjauh dari bibir sumur, tiba-tiba Mbak Ratna dikagetkan dengan suara benda terjatuh ke dalam sumur. Spontan, ia masih menengok ke belakang, namun tidak ada yang aneh. Ember kecil tadi masih ada di tempatnya semula. Jadi yang jatuh apa? Tanya Indra, karena Mbak Ratna tiba-tiba diam, tak melanjutkan ceritanya. Mbak juga gak tahu apa yang jatuh ke dalam sumur. Pas balikin badan, ada bunyi lagi dari arah sumur, ucap Mbak Ratna. Spontan Mbak Ratna kembali menoleh ke belakang. Dalam kegelapan ia masih bisa melihat dengan jelas kalau tali karet itu bergerak dengan cepat. Ember kecil itu pun terjatuh ke tanah. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mbak Ratna buru-buru pulang ke rumah. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih berat. Ya, embernya yang dibawanya entah kenapa menjadi lebih berat. Neng, sayup-sayup terdengar seseorang memanggilnya. Arahnya dari sumur. Mbak Ratna menghentikan langkah.
memastikan apa yang didengarnya tidak salah. Neng, bantu nenek. Neng, sakit. Suaranya makin terdengar jelas. Penasaran, Mbak Ratna malah menengok ke belakang. Matanya tertuju pada tiang besi tempat menggantung katrol. Terlihat ada tubuh seseorang yang bergelantungan terbalik. Kakinya di atas, tapi tanpa kepala. Kepalanya tergeletak di bibir sumur dalam posisi berdiri tegak. Rambutnya terurai hingga ke tanah. Bantu nenek, Neng. Ucap sosok itu disertai tawa yang melengking. Neipa, Teriak Mbak Ratna saat mengetahui sosok itu adalah Neipa. Kemudian ia berlari pulang, meninggalkan ember yang dibawanya. kenapa Neipa malah meneror kita ya, Pak? Tanya Ibu Mbak Ratna. Saya juga nggak tahu, Balas Pak RT. apa sebelumnya Ratna ada masalah sama Neipa? Sambungnya. Tidak ada, Pak, balas Mbak Ratna. Saya jadi takut kalau lihat sumur itu lagi, Pak, sambungnya. Pak RT meminta warga untuk memanggil orang yang tinggal di sekitar sumur. Kulihat jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 6:30 pagi. Aku pun pamit pulang karena harus berangkat sekolah. Saat tiba di rumah, terlihat ibu sudah berdiri di dekat pintu dengan tatapan marah. Pagi-pagi keluyuran, sana mandi. Omel ibu. Iya, Bu. Aku berlari ke kamar mandi. Siang harinya, setelah pulang sekolah, aku kembali bertemu dengan Indra. Ia menceritakan kalau warga sekitar yang tinggal di dekat sumur sudah sepakat untuk menutup sumur itu sementara waktu. Keesokan harinya, aku, Indra, dan Fahrul bermain di lapangan depan sekolahku. Ya, kami masih belum berani bermain di lapangan belakang rumah. Udah dengar cerita semalam belum? Tanya Fahrul. Udah, Saut Indra. cerita apa? Tanyaku bingung. Wah, si Dhani belum denger, Rul, saut Indra. Cerita apaan sih? Neipa. Ya, Neipa semalam neror lagi, ucap Fahrul. Ah, nggak jadi ah, pasti serem. Oh, kasihan orang yang lagi ronda. Kami pun akhirnya mencari tempat teduh di pinggir lapangan, tepatnya di bawah pohon beringin. Kebetulan tadi malam ayah Fahrul yang mendapatkan tugas ronda. Sebelumnya Pak RT sudah berpesan untuk tidak meronda ke dekat rumah Neipa, alias area lapangan belakang. Khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan membuat warga semakin ketakutan. Namun warga yang melakukan ronda malah tidak memperdulikan pesan Pak RT. Alhasil, teror itu pun benar-benar terjadi. Warga yang terdiri dari bapak-bapak nekat meronda ke sekitar rumah Neipa. Salah satunya adalah Pak Kasdi, ayah Fahrul. Bapak mikirnya kalau jalan rame-rame gak bakal ada gangguan, ucap Fahrul. Tapi ternyata tetap aja ada gangguan, sambungnya. Gangguan gimana? Tanya Indra. Terdengar bunyi seperti kerikil terjatuh dari atap rumah Neipa. Warga yang meronda pun saling bertatapan, memastikan apa yang didengarnya tidak salah. Aduh, teriak Pak Kasdi saat kepalanya terkena kerikil, pada saat posisinya tepat di dekat teras rumah Neipa. Terdengar suara bergemuruh dari atas atap. Sontak pandangan mereka pun melihat ke sana. Ternyata ada benda berukuran besar jatuh, terguling hingga ke tanah. Bentuknya seperti guling. Pak Jamal menyorotkan lampu senter ke arah benda tersebut. Warnanya putih kecoklatan. Siapa yang jemur guling malam-malam? Tanya Pak Kasdi. Kayaknya bukan guling deh, balas Pak Jamal. Benar saja. Dalam hitungan detik benda itu berkelinding ke arah Pak Jamal, baru berhenti bergerak tepat di bawah kakinya. Pak Jamal mundur perlahan, diikuti dengan peronda lainnya. Namun benda itu kembali menggelinding mengejar mereka. Pak Jamal memberanikan diri menyambut kedatangan benda itu. Sementara itu, Pak Kasdi dengan yang lainnya mengambil jarak agak jauh di belakang. Angin berhembus cukup kencang. Tercium bau busuk yang menyengat. Tentu baunya berasal dari benda itu. Benda itu
berputar 180 derajat. "Jangan lari, bantu saya," ucap sosok yang ada di balik benda itu. Ternyata itu adalah pocong Nek Ipah. "Jangan ganggu warga sini," teriak Pak Kasdi. "Bantu saya," ucap Nek Ipah. "Bantu apa?" tanya Pak Jamal. Nek Ipah menatap tajam, matanya merah menyala, sebuah tatapan yang penuh amarah. Lalu ia tertawa melengking dan hilang. "Jadi minta bantuan apa?" tanya aku penasaran. "Gotodon," balas Fahrul. Pagi harinya saat aku sudah berangkat sekolah, ada pertemuan dadakan di rumah Pak RT yang dihadiri oleh warga yang semalam meronda. Kebetulan Indra ada di sana. Ia pun menceritakan kegaduhan yang terjadi di rumahnya. Warga saling berdebat mempertanyakan maksud dari teror yang dilakukan oleh Nek Ipah. Padahal mereka sangat yakin tidak memiliki masalah apa-apa dengan Nek Ipah. Sikap warga pun selama ini sangat baik kepadanya. Salah satu warga menduga ini tentang proses pemakaman yang kurang benar. "Coba diingat-ingat, waktu dikubur tali pocongnya dilepas gak?" tanya Pak Jamal. Namun tidak ada satupun orang yang hadir dapat memastikan hal itu. Tak lama, Pak Ustadz datang untuk menenangkan warga. "Itu bukan arwah Nek Ipah," ucapnya. "Saya lihat mukanya seperti Nek Ipah, Pak Ustadz," balas Pak Jamal. "Arwah orang yang meninggal sudah ada di alam barzah. Itu hanya ulah jin yang menyerupainya saja," jelas Pak Ustadz. "Terus gimana Pak Ustadz? Dia sudah teror warga sini?" tanya Pak RT. "Kita adakan pengajian di lapangan saja untuk mengusir jin itu dari sana," usul Pak Ustadz yang langsung disetujui oleh seluruh warga. Pengajian malam Jumat yang biasanya diadakan di masjid akan dipindahkan ke lapangan. "Malam Jumat minggu ini?" tanya aku. "Iya," balas Indra. "Mau datang, Dra?" tanya Fahrul. "Iya, kan pasti rame." "Nanti kalau Nek Ipahnya muncul gimana?" tanya aku. "Gak mungkin Dani, kan ada Pak Ustadz juga," balas Fahrul. "Iya sih." Kami pun lanjut bermain hingga azan asar berkumandang, lalu pulang ke rumah. Malam harinya kampung terasa sepi. Jarang sekali warga yang keluar rumah. Tak ada pula anak-anak yang berani berangkat ngaji setelah maghrib. Keesokan harinya, tepatnya setelah maghrib, warga kampung sudah dihebohkan dengan suara teriakan seseorang. Ternyata sumbernya dari tetangga depan rumahku, Bu Wanti. Saat aku keluar rumah, terlihat di depan rumah Bu Wanti sudah ramai orang. Aku pun berjalan mendekati kerumunan. Ternyata warga sedang menenangkan Bu Wanti yang terus menangis. Setelah agak tenang, Bu Wanti bercerita saat sedang akan mengambil wudhu di kamar mandi. Ia sempat melihat Nek Ipah sedang duduk di meja makannya, dekat dapur. Nek Ipah hanya diam saja, menatap Bu Wanti dengan senyumannya yang menakutkan. Masih di waktu yang sama, keesokan harinya, giliran warga lain yang tinggal di dekat rumah Jana yang didatangi Nek Ipah. Saat ia sedang mandi selepas maghrib. 2 kali teror yang dialami warga selepas maghrib membuat warga menduga-duga kalau Nek Ipah sudah tahu tentang rencana pengajian di lapangan. Ia sepertinya berusaha membuat warga takut agar acaranya dibatalkan. Malam Kamis, sehari sebelum acara digelar, giliran Pak Ustadz yang didatangi Nek Ipah. Malam itu, ia menunaikan sholat Isya di masjid. Setelah selesai, ia pun pulang. Saat kakinya melangkah ke halaman masjid, tiba-tiba ranting pohon besar yang ada di halaman masjid bergerak dengan sendirinya. Padahal ia sangat yakin tidak ada angin sama sekali. Terus Pak Ustadz bilang, "Keluar kamu," ucap Indra. "Dia keluar?" tanya Fahrul. "Iya," Nek Ipah muncul sambil duduk di batang pohon. Pak Ustadz pun bertanya apa maksudnya meneror warga kampung. Bukan jawaban yang ia dapatkan, malah sebuah ancaman. "Ngancam gimana?" tanya aku. "Nek Ipah bilang dia mau bikin warga kampung ini menderita," balas Indra. Aku dan Fahrul pun kaget mendengar cerita Indra. Dalam hatiku bertanya-tanya, kenapa Nek Ipah berbuat seperti itu. Aku jadi ingat dengan kejadian tadi malam. Ya, di malam yang sama dengan kejadian yang menimpa Pak Ustadz.
Saat itu, aku tertidur di depan TV. Sekitar jam 11 malam aku terbangun karena ingin buang air kecil. "Kak, temenin." Aku mencoba membangunkan Akbar dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ia pun terbangun. "Ada apa, Dan?" Ucapnya kesal. "Temenin ke kamar mandi, pengen pipis," ucapku. "Kencing di halaman depan saja." "Temenin ya, daripada nanti kencing di kasur," ancamku. Berhasil. Akbar bangkit dari tempat tidur, lalu kami pun berjalan ke arah pintu depan. Kubuka pintu perlahan sambil celingak-celinguk mengamati sekitar. "Buruan." Aku pun berjalan keluar, berdiri di depan teras, menghadap halaman. "Ayo," teriak Akbar dari dekat pintu. "Bentar, susah keluar," sahutku. Entah mengapa air kencingnya menjadi sulit keluar. Perasaan pun mulai tak enak. Air kencing mulai keluar. Di saat itu tubuhku mulai merinding. Bukan hanya merinding sesaat, tapi terus-terusan. Curiga akan terjadi sesuatu, kuedarkan pandangan mengamati sekitar, sambil berharap tidak ada sosok Neibah yang tiba-tiba muncul di hadapan. Pandanganku terhenti saat melihat samping rumah, tepatnya dekat pohon mangga. Sekilas, terlihat ada seseorang yang berdiri di sana. Dari tinggi badan seperti anak-anak seusiaku. Tidak mungkin Indra atau Surya ada di sana, apalagi hari sudah terlalu malam. "Udah belum, Mama Amat?" teriak Akbar, sukses mengagetkanku. Udah, bentar," sahutku seraya berlari masuk ke dalam rumah. Di kamar, aku masih belum bisa tidur, memikirkan sosok yang tadi kulihat. Dalam hati tetap yakin kalau itu bukan Neibah, melainkan sosok lain. Kulihat Akbar, ia sudah tertidur lelap. Entah kenapa malam ini kamar terasa panas. Kipas angin yang berputar kencang tidak membantu sama sekali. Kupejamkan mata, berusaha tidur tanpa menggunakan selimut. Tiba-tiba kaki terasa dingin, seperti ada yang meniupkan angin dingin. Rasa dingin itu berlangsung lama, hingga akhirnya aku membuka mata. Tiba-tiba terlihat sekelebatan orang di kaca lemari. Aku menarik selimut, lalu bersembunyi di dalamnya. Tak lama, tertidur. Dalam tidur aku bermimpi berada di ruangan yang gelap sekali. Tidak terlihat cahaya sedikit pun. "Hai," terdengar suara dari balik kegelapan itu, seperti suara anak-anak. "Siapa kamu?" tanyaku. "Kenapa kamu takut? Saya tidak jahat," balasnya. Kenapa di sini gelap?" "Saya membawa kamu bermain ke tempat tinggal saya." "Tempat tinggal? Kok gelap?" "Iya, nanti kamu juga tinggal di sini." "Gak mau ah." Aku sedikit berteriak dan membuka mata. Ya, itu hanya mimpi buruk, ucapku dalam hati sambil berusaha menenangkan diri. Ku tatap jam dinding, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. "Hati-hati, dia marah," terdengar suara bisikan di telinga kiriku. Kaget, spontan aku bangun. Akbar yang tidur di samping lalu memintanya bertukar posisi. Namun tetap saja, aku masih belum bisa tidur. Masih memikirkan mimpi dan bisikan tadi. Tempat macam apa itu? Siapa sosok di balik suara anak kecil itu? Siapa yang marah? Sepulang sekolah, aku dan Indra mengobrol di balai dekat pohon mangga. "Makan bareng yuk," ajak Indra. Makan bersama memang sudah menjadi kebiasaan kami dari dulu. "Ajak Farul juga," tanya aku. "Ayo, dia ada nggak di rumahnya?" "Coba lihat yuk." Kami pun pergi ke rumah Farul. Sedikit membahas tentang Farul. Ia seorang anak keturunan Batak bermarga Pasar Ibu. Ayahnya menjadi juragan becak dan ibunya membuka warung kecil-kecilan. Rumahnya memanjang. Bagian depannya menghadap jalan utama ke arah stasiun kota. Sedangkan bagian belakangnya berbatasan dengan halaman rumah saya. Bagian belakang ini digunakan untuk menyimpan becak dengan pagar kayu yang sangat tinggi. Biasanya kalau siang hari semua becaknya sudah keluar dari kandangnya, sehingga pagar belakang pasti dikunci. Jadi, kami tidak bisa lewat pintu belakang, harus jalan keluar gang mengarah ke jalan utama. Di depan rumah Fahrul terlihat Tante Maya, ibunda Farul, sedang melayani pelanggan di depan warung. "Tante, Farulnya ada,"
Tanya Indra. Ada di kamar, masuk saja. Balasnya sambil melayani pelanggan. Kami pun masuk ke dalam warung. Tercium aroma minyak tanah di pintu depan. Jalanannya agak sempit. Hanya terlalu banyak barang tidak tersusun rapi. Setelah terbebas dari tumpukan barang itu, kami langsung berada di ruang tamu, berukuran kecil tapi memanjang ke belakang. Di samping kirinya ada 3 kamar berjajar. Kamar Fahrul ada di tengah. Kami pun membuka pintu kamar. Fahrul sedang tertidur di kasur. Bangun, Bangun. Fahrul kaget dan langsung terbangun. Kenapa sih siang-siang kemari? Ucapnya kesal. Makan bareng yuk, di tempat biasa, ajak Indra. Makan apa? Apa aja, emang gak ada makanan? Enggak tahu, belum lihat ke dapur. Fahrul bangkit, lalu berjalan ke dapur yang letaknya di ujung belakang dekat kamar mandi. Ya, gak ada apa-apa, cuma nasi doang, ujarnya dari dapur. Ah, payah tante gak masak, saut Indra kecewa. Tadi lihat ada kerupuk putih di warung, makan itu aja, ucapku. Gak berani Fahrul menolak. Suruh si Dani aja yang bilang, pasti boleh. Indra mengeluarkan senyuman licik di wajahnya. Oke, siapa takut, balasku. Kami berjalan ke depan. Fahrul sudah membawa sepiring nasi. Tante, boleh minta kerupuk gak? Kita mau makan bareng di belakang, pintaku. Ambil aja Dan, tapi jangan banyak-banyak, balas Tante Maya. Iya tante, paling cuma 3, balasku, seraya mengambil 3 buah kerupuk ikan berwarna putih. Di wadah berbentuk kotak, terbuat dari kaleng dan berwarna biru. Aku membawa telur dadar yang sudah dipotong menjadi 3 bagian dan sebotol kecap. Indra membawa sayur kangkung dan 3 gelas orson. Menuku dan Fahrul sama, telur dadar, kerupuk, dan kecap. Sedangkan Indra, telur dadar, kerupuk, dan sayur kangkung. Kami pun makan bersama di bawah rindangnya pohon mangga itu, yang kalau malam berubah menjadi menakutkan. Siang-siang gak ada setan kan Dan? Tanya Fahrul. Ya gak ada lah, balasku. Emang kemarin lihat cewek serem itu lagi duduk di mana? Tuh, di sana, balasku sambil menunjuk pagar rumahnya yang berhimpitan dengan pohon mangga. Ih, serem ya, jadi merinding. Jangan ngomong begituan nanti ada yang datang, protes Indra. Sekarang si Indra jadi penakut Rol, ejekku. Udah jangan ledek-ledekan, ucap Fahrul. Si Fahrul enak, belum pernah ketemu Neipah, makanya gak takut ya, balasnya Indra. Ih, amit-amit jabang bayi, pahit, ucap Fahrul. Bulu kuduku tiba-tiba meremang, mulai dari bagian punggung sampai ke leher. Udah yuk, ajakku. Kenapa Dan? Tanya Fahrul kebingungan. Hawanya tiba-tiba gak enak gini. Buah mangga jatuh menimpa piring hingga pecah. Tuh kan, cepet beresin. Kami buru-buru membereskan pecahan piring dan pulang ke rumah masing-masing. Di rumah aku kembali teringat dengan cerita Pak Ustadz kemarin. Jangan-jangan yang sedang marah itu Neipah, pikirku. Lalu bagaimana anak kecil itu bisa tahu? Peringatan itu menjadi kenyataan. Neipah kini sudah jauh lebih berani. Keesokan harinya, warga kembali dihebohkan dengan cerita seram Pak Karya. Semalam sehabis Isya, Pak Karya sedang duduk di teras rumahnya, teras yang menghadap langsung ke lapangan. Ketika sedang asyik merokok sambil meminum segelas kopi hitam, lampu di lapangan tiba-tiba mati. Beberapa detik kemudian menyala lagi, lalu mati lagi. Mau tak mau itu menjadi pusat perhatian bagi Pak Karya. Ia menatap ke arah lapangan. Ketika lampunya menyala, ada sosok yang berdiri di sana. Siapa lagi kalau bukan ulah Neipah. Lampunya mati lagi. Ketika menyala, Neipah sudah menghilang. Takut, Pak Karya langsung beranjak dari kursi dan berniat masuk ke dalam rumah. Namun niatnya terhalang. Mau kemana nak? Terdengar suara yang tak asing di telinganya, tepat di belakangnya.
Pak Karya menengok ke belakang. Ternyata Nek Ipah sudah duduk di kursi. Panik. Pak Karya sudah berusaha membuka pintu, tapi tidak bisa. Dari sudut matanya terlihat Nek Ipah berdiri lalu menghampirinya. "Temenin nenek." Suaranya kian mendekat. Pak Karya menutup mata sambil terus berusaha membuka pintu. Ia berusaha memanggil-manggil istrinya yang ada di dalam rumah, namun tak ada jawaban. Bulu kuduk di sekitar lehernya meremang, ditambah lehernya terasa kaku. "Mau kemana, Nek?" bisik Nek Ipah. Pak Karya merasakan pundaknya yang semakin berat saat membuka mata sebentar. Terlihat tangan Nek Ipah sudah berada di pundaknya. Kulitnya keriput dengan penuh koreng, serta jari tangannya panjang dengan kuku yang hitam. "Nenek ikut ya." Pak Karya kembali menutup mata dan membaca doa apapun yang ia ingat. Pintu pun terbuka. Pak Karya langsung masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Istrinya yang sedari tadi ada di ruang tengah dan sedang asyik menonton film, kebingungan dengan tingkah suaminya. Saat Pak Karya bilang kalau ada Nek Ipah di teras, istrinya cepat-cepat mematikan televisi. Lalu mereka pun masuk ke dalam kamar. Ada sesuatu yang jatuh, suaranya dari arah dapur. Namun Pak Karya dan istrinya tetap bertahan di dalam kamar, tak mau keluar. Terdengar suara orang berjalan sambil menyeret kakinya, serta bunyi kayu yang menyentuh di lantai keramik. Suara itu terus terdengar sepanjang malam. Terkadang terdengar jauh, terkadang terdengar dekat sekali. Ketika azan subuh berkumandang, barulah suara itu menghilang. Pak Karya membuka pintu dan keluar kamar, diikuti oleh istrinya. Keramik depan kamarnya kotor, banyak tanah bercampur lumpur. Kemudian sang istri pergi ke dapur, melihat perabotan dapur sudah tergeletak di lantai. Pagi itu, keduanya sibuk merapikan dan membersihkan rumahnya. Setelah selesai, keduanya memilih untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. "Kasihan banget sih Pak Karya," ucapku setelah mendengarkan cerita dari Indra. "Iya, sampai pergi dari rumah gitu," balas Indra. "Kenapa ya Nek Ipah kok jadi jahat banget sama kita?" tanya Fahrul. Ternyata Fahrul memiliki pertanyaan yang sama denganku. Kenapa Nek Ipah malah meneror warga kampung kami, padahal selama ini kami sudah baik kepadanya. Keesokan harinya, aku, Fahrul, dan Indra kembali bermain di lapangan depan sekolah. "Udah dengar tentang Mang Udin?" tanya Indra sembari memainkan bola di kakinya. Udah, balasku dan Fahrul kompak. Aku sempat mendengar kalau Mang Udin mengalami teror yang cukup menakutkan tadi malam. Hanya saja cerita lengkapnya tidak tahu. "Tahu cerita lengkapnya nggak, Indra?" tanya aku penasaran. "Tuh, kan Mang Udin dibawa ke rumah Adi tadi siang," balasnya. Mang Udin adalah seorang penjual mie tek-tek yang biasa berjualan di kampung kami. Semuanya berawal dari teriakan minta tolong dari dalam rumah Nek Ipah. Warga yang melintas di depan rumah itu pun awalnya ketakutan. Namun, suara itu terus terdengar hingga siang hari bolong. Sampai akhirnya, Pak RT datang dan membuka pintu yang terkunci. Pas dibuka, ada Mang Udin di dalam. "Ngapain emang di dalam?" "Dia dikurung sama Nek Ipah." Ih, serem. Aku sampai merinding membayangkannya. Saat dibawa ke rumah Pak RT, Mang Udin masih gemetaran. Tubuhnya lemas, bau pesing tercium dari celananya. Setelah diberi makan, minum, dan membersihkan tubuhnya, ia pun mulai bercerita. Malam itu Mang Udin sedang berjualan keliling kampung. Ketika berjalan dekat saluran air, ia melihat Nek Ipah sedang berjalan berlawanan arah dengannya. Mang Udin sempat menyapa. Kemudian Nek Ipah memintanya untuk lewat depan rumahnya. "Mang Udin pikir Nek Ipah mau beli," ucap Indra. Sebenarnya ada sedikit keanehan pada saat itu. Saat Mang Madun melewati Nek Ipah, baru berjalan beberapa langkah, ia menoleh ke belakang. "Nek Ipahnya hilang,"
Padahal ia tahu kalau gang yang ke arah lapangan masih jauh. Namun Mang Udin tidak curiga sama sekali. Ia tetap berjualan melewati lapangan. Waktu lewat lapangan, Mang Udin lihat Nek Ipah duduk di teras rumahnya. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.